Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai, ketemu lagi dengan saya Jamas Gin di channel YouTube Balaka Tidak. Sekarang saya berada di pameran Bandung Juara, tepatnya di kampus 2 UIN, di mana di sini diadakan pameran bonsai yang jumlah pesertanya lumayan. Kalau nggak salah kurang lebih sekitar 500 lah. Ya, ini di malam penerimaan pendaftaran, jadi maksudnya sampai malam ini masih ada beberapa teman sehobi yang bertujuan ke sini masih di perjalanan. Jadi kemungkinan peserta masih kemungkinan bertambah dari sekarang. Teman-teman, ini saya udah ketemu sama yang punya hajat, Pak Profesor Teddy Priyatna sebagai Ketua PBBI Bandung, ya, Kota Bandung. Tambah di sini sebagai apa, Pak? Saya sebagai tim hore. Oh, tim hore. Tuan rumah. Ini Pak, saya mau tanya ke Pak Prof tentang ide di kampus. Ya. Ini kan suasana kayak gini kan baru lah. Ya. Istilahnya bukan hal yang biasanya kan event-event jarang lah. Ini kan suasana baru. Kostum kampus itu dari mana itu awal ininya Pak? Sebenarnya begini, sebenarnya kan kampus sebagai kawah canda di muka untuk leader di masyarakat. Tentunya dia juga punya keterkaitan dengan pengetahuan yang harus disebarluaskan, apalagi mereka yang memilih jurusan atau program studi yang berhubungan dengan bonsai. Selama ini kampus memang belum terjamah oleh komunitas bonsai karena merasa yang kalau bonsai itu orang punya uang gitu. Padahal kan regenerasinya sebenarnya justru dari teman-teman mahasiswa. Jadi kita memilih kampus sebagai salah satu event pameran karena kita ingin juga melibatkan, memberdayakan mahasiswa untuk terlibat dalam proses pameran ini. Makanya tagline yang kita pilih adalah edukasi, pameran, dan kontes. Jadi pameran ini bukan hanya menampilkan pohon, tapi juga mengajak mahasiswa untuk belajar bonsai. Jadi sisi edukasinya agak menonjol karena kebetulan ini diselenggarakan di kampus. Oh iya, jadi mahasiswa juga diikut sertakan ya Pak ya. Terus emang ada kaitannya dengan khusus jurusan mahasiswa itu, jurusan tertentu ya. Dan buat mahasiswa ini juga hal yang baru ya Pak. Yang baru jadi. Kalau saya lihat animo mahasiswa yang kita libatkan baik sebagai panitia lalu kemudian nanti juga sebagai peserta itu luar biasa lah. Dan saya percaya justru mereka nanti yang akan menyebarluaskan bonsai itu sebenarnya kan gitu. Apalagi anak muda itu melek teknologi melek teknologi mungkin bisa diedukasikan di teknologi. Betul. Terus sekarang juga kan ada ide pakai barcode itu kan. Itu kan sesuatu terobosan baru. Mungkin bisa di sebagai contoh lah. Ya, memang sih kan teknologi digital sekarang sedang pada puncaknya. Iya. Jadi kita juga
ingin pameran ini ada sentuhan teknologisnya, melibatkan mahasiswa dalam proses registrasi. Jadi sekarang kalau pebonsai daftar kita langsung dapat notifikasi, terima kasih lah ini, suruh bayar lah ini. Nanti ujung-ujungnya bonsai-bonsai yang ada di pameran Bonsai Badung Juara itu nanti terhimpun dalam website yang itu bisa di barcode, punya barcode masing-masing. Dan ini menurut saya juga terobosan lah. Bukan terobosan saya, terobosan kami di PPBI dengan teman-teman mahasiswa. Jadi pameran tuh nggak out of date gitu ya, ada sesuatu yang barunya lah gitu ya. Barusan juga saya kan daftar sendiri nyoba, ternyata itu lebih apa ya, tertata rapih gitu. Maksudnya dari penerimaan pohon, pendataan, terus dari segi pembayaran langsung ada screen yang langsung keluar. Itu kan sesuatu hal yang menurut saya praktis, yang saya rasakan praktis, terus cepat, terus rapi gitu. Betul. Jadi nggak, biasanya kan agak lama gitu. Ini boleh dikatakan kehitung cepat gitu, walaupun sampai Pak Prof juga kan berani pembukaan kan biasanya kalau orang lain 2 hari, 1 hari. Ini kan di 1 hari kan juga. Bisa pohon udah masuk gini, berarti cepet di posisi itunya cepet pendaftarannya gitu. Itu satu hal yang luar biasa. Dan tentu saja ini sebenarnya berkat kerjasama ya. Kebetulan saya juga di Korwil Jawa Barat menjalin tali silaturahim dengan PPB cabang yang lain. Jadi saya lihat juga animonya luar biasa lah. Sepanjang saya pameran kayaknya sama kualitasnya juga nih, saya lihat kualitas pohonnya juga, aduh, enak dipandang semua nih, Po. Terus ide Nobascom itu emang good. Jadi Nobascom itu sebenarnya gini ya, sederhananya. Saya ingin teman-teman pebonsai juga menghargai bonsai sebagai sebuah seni ya. Betul bahwa itu berproses ya. Tapi ketika kita suguhkan, presentasikan di publik, sebaiknya memang sudah memadai ya. Sudah kelihatan, wah ini rapi lah pakai apot dan sebagainya. Walaupun itu kelas prospek lah. Ya, bisa diakalin kayak gini kan, kalau di rumah masih di baskom, tapi mau kontes pindahin dulu ke yang kecil. Nanti di rumah bisa aja di. Jadi saya mohon maaf, bukan berarti menghalangi teman-teman ya yang ikut. Tapi emang terus terang, misalkan masih ada pengelosan atau gimana juga, kalau pakai pot itu pasti terlihat rapi gitu, terlihat rapi. Jadi kelihatan bonsainya. Ya, itu. Jadi nggak kayak gimana gitulah, yang bener-bener kayak di pameran gitu. Apalagi kan ini untuk publik ya. Publik, kemudian juga mahasiswa nanti lihat, kemudian masyarakat juga lihat, oh ternyata walaupun belum jadi, tapi karena presentasinya dengan pot yang sudah bagus kan kelihatan indah juga gitu. Terus gini Pak, ini acaranya apa aja nih? Jadi acara intinya pameran dan kontes. Tapi memang kita menyuguhkan kelas yang lumayan unik ya. Jadi ada kelas prospek, ada kelas jadi reguler, kemudian ada kelas bonsai juara. Jadi kelas bonsai juara itu khusus untuk bonsai yang pernah best in show, kelas bintang, dan itu sebenarnya edukasi ya, pembelajaran ke publik. Oh ini nih kelas prospek, ini kelas jadinya seperti ini. Ada yang kelasnya ini udah juara terus. Kita suguhkan juga. Kita, itu yang dipajang-pajang itu? Ya, itu ada jumlah 15. Dan saya menyampaikan terima kasih kepada owner yang sudah mengikhlaskan ya untuk ikut serta di sini. Dan kelihatannya justru ini sinergi ya, komunitas ketika melihat bonsai juara tampil, kemudian kita buat display juniper di depan yang relatif memikat. Animonya malah luar biasa. Terus ya itu tentang apa, dekorasi di depan itu menurut saya itu sebenarnya itu ciri khas Bandung ya, kalau nggak salah. Kalau di ciri khas pameran di Bandung itu selalu ada itu, boleh dikatakan. Kalau di yang lain mungkin beda lagi. Kalau di Bandung itu udah ciri khas yang udah lama, sekarang muncul lagi. Memang kan kebetulan kalau Bandung kan juniper icon ya. Icon. Saya pingin juga
juniper di pameran ini juga menonjol dan luar biasa. Ya, Saya sudah menghitung lebih dari 50 juniper, dan bukan juniper biasa lagi. Iya. Malah banyak juniper yang baru saya lihat ya. Dan ini kan berarti konsep pameran ini berhasil memotivasi teman-teman komunitas untuk keluar. Malahan kalau saya lihat ini banyak pembonsai Bandung yang mungkin jarang ikut pameran, tapi terjun di Bandung itu ikut serta. Ya, luar biasa lah. Jadi beberapa kolektor yang biasanya susah turun ya ikutan di pameran ini. Kalau labelingnya kan disebut pameran lokal, iya ya. Tapi kalau lihat dari kualitas pohon jauh di atas rata-rata. Iya. Jadi saya menyebutnya pameran interlokal. Bener-bener yang dipamerkan kan bener-bener apa istilahnya yang layak untuk dinikmati gitu ya. Terus, alhamdulillah lah. Terus gini kan, sekarang hari pendaftaran. Ya, pendaftaran. Besok penjurian. Penjurian juga kita menggunakan pola yang agak berbeda sekarang. Bukan secara substansifnya sama penjuriannya, kriteria penilaian dan sebagainya. Tapi 3 juri ini akan menilai dengan personal, mandiri. Jadi dari jam 7 sampai jam 12, masing-masing juri nancepin bendera. Merah, hijau, kuning. Nanti jam 1 sampai asar. Itu kalau kuning apa itu, Pak? Berarti kurang ya. Iya. Ya. Nanti dari jam 1 sampai jam 4 juri itu menyepakati 1 bendera. Mau merah, mau hijau, mau kuning. Iya. Nah, jadi akan lebih educated ya, lebih mengedukasi, dan saya ingin menginformasikan penilaian seperti itu untuk memberikan gambaran bahwa menilai pohon itu tidak mudah. 3 juri ini bisa beda loh. Iya. Kalau pohonnya hebat ya juara lah. Mungkin sederhana, 3-tiganya merah. Iya. Tapi kalau pohon abu-abu bisa jadi yang satu merah, yang satu hijau. Iya. Nah, nanti dari jam 1 sampai jam 3 kita minta juri menetapkan 1 bendera. Yang itu menjadi bendera penilaian. Merah, hijau. Iya. Nah, dari situ baru kemudian penilaian base dan sebagainya. Itu di hari besok, hari Jumat, mudah-mudahan lancar. Nah, di hari Sabtu ada edukasi. Edukasi itu pelatihan bonsai. Yang di daftar online itu? Ya, di daftar online. Sekarang sudah terdaftar 270. Tapi itu teh misalkan kalau yang pingin ikut nih tapi gak daftar online bisa? Bisa lah. Gak bisa. Tapi nggak dapat konsumsi. Bisa ikutan tapi gak dapat konsumsi gitu. Karena kan dia terregistrasi. Iya. Nanti ikut dari jam 8 sampai jam 4. Jam 8 sampai jam 12 ada talk show tentang bonsai, kriteria bonsai, penilaian bonsai, cara budidaya. Malah jam 10, jam setengah 11 ada testimoni beberapa tokoh bonsai yang selama ini budidaya dan sebagainya. Kita juga menghadirkan beberapa tokoh lah ya, menurut saya Pak Haji Nana, Pak Agus Wahidin, kemudian praktisi Pak Haji Edin, Pak Haji Heri. Nanti mereka ceritalah ke kita tentang prospektus bonsai. Lalu kemudian dari jam 1 sampai jam 4 itu ada acara latihan langsung. Jadi dari mulai wearing lah, media tanam seperti apa. Bahkan kami merencanakan seluruh peserta pulang bawa hasil latihannya. Praktek sendiri. Praktek sendiri ya. Mahasiswa pulang bawa bonsai walaupun segede gini gitu kan, seneng lah gitu. Nah, nanti hari Minggu itu ada demo bonsai profesional itu. Kebetulan kita mengundang Pak Rudi Julianto, Pak Yayat Hidayat untuk demo langsung. Jadi pula ini acara edukasi, pameran dan kontes. Jadi istilahnya kan tidak semata acaranya cuma dilihat aja, ternyata ada pembelajarannya juga. Saya ingin mahasiswa atau peserta edukasi, dia ikut edukasi, kemudian dia keluar dari aula, nanti dia lihat, oh ini loh bonsai prospek kayak begini. Oh ini loh bonsai yang sudah jadinya kayak begini.
oh ini nih bonsai juara itu. Jadi mereka bisa membayangkan luar biasa lah bonsainya gitu. Ya, barusan saya bincang-bincang sama salah satu tokoh dunia perbonsaian dan beliau jadi panutan saya juga. Bisa aja. Pak Profesor Teddy Priyatna. Pak Prof, makasih waktunya Kang Gingin. Dan mudah-mudahan sukses acaranya dan menjadi bantuan, dorongan, kerjasama dan doanya lah dari amin. Oke. Ya, mudah-mudahan teman-teman liputannya menjadi bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon. Di sini saya ketemu dengan salah satu master atau juri Pak Wahyu Sambas, dan ini dengan Om Anang Pali. Gimana menurut Pak Wahyu ini tentang kontes Bandung Juara ini, konsepnya gimana ini Pak? Waduh, ini luar biasa ya. Ini kelas lokalan tapi kualitas pohonnya lebih dari lokal. Kelihatannya Setara event nasional gitu. Di samping jumlah dan kualitas pohonnya juga luar biasa. Mungkin variatif ya. Mungkin ketat ya. Nanti ketat. Ketat di best stand mungkin ya. Oh iya. Ketat di best stand. Kualitasnya ya ini jauh. Nggak suruh nunjuk sekali. Tapi kalau di sini Pak Wahyu gak dibatasi ukuran, mau yang gimana juga masuk. Ukuran ya bebas ya. Bebas ya. Ukuran. Tapi nggak ada yang besar sekali, nggak ada ya? Rata-rata standar ya. Standar lah. Maksimal di ekstralat 150. 150. Ya, betul. Tapi kalau ini sekarang ada ukuran 2 meter juga masuk ke belum. Oh, itu baru. Belum. Oh. Baru masih wacana ya. Masih wacana. Iya. Belum sosialisasinya. Memang ada rencana ke situ Pak Wahyu? Iya, ada rencana, tapi belum. Dasar pemikirannya apa coba? Yaitu karena komunitas banyak pohon-pohon yang lebih ya. Ya itu masih di proses ya. Saat belum dibahas. Tapi itu sudah dibahas sudah ya? Sudah dibahas tuh. Sudah, tapi belum secara skepnya belum keluar. Iya. Ya. Ini Om Anang bawa berapa truk ke sini? Iya. Saya untuk event ini saya malah nggak nurunin. Oh, malah kenapa? Yang menurunin istri saya. Istri saya yang nurunin. Jadi biar apa? Biar kaum perempuan tuh semakin apa? Ini nggak dominasinya laki-laki. Ya. Ternyata perempuan juga bisa main di Bisa, bukan sekedar bunga ya. Bukan sekedar bunga hobinya. Bonsai juga. Malah punya istri saya tuh udah kelas utama, udah punya kelas utama. Iya. Saya malah belum suaminya belum punya. Belum punya. Ya untuk penyemangat lah kita semuanya. Ini Pak Wahyu, kalau ini kan istilahnya kalau di kampus acara kayak gini mungkin masih jarang kan, ini betul. Kalau ini kan ada berupa edukasi ini kayak momen terbaik ya. Pak Ketua Prof Teddy ini banyak keilmuan yang didapat, baik khususnya untuk UIN sendiri dan umumnya juga ada pembelajaran dari cangkok, setek sampai setek, cangkok, wiring dari bahan sampai demo di sini. Besok hari Sabtu itu acaranya gitu. Jadi selain untuk umum juga emang ini ada berhubungan dengan mahasiswa juga kan. Betul. Jadi bahwa Jadi lebih ke edukasi ya. Gimana cara bikin bonsai yang baik, yang benar, yang bagus di sini gitu. Ada sesinya gitu. Saya mau nanya ke Pak Wahyu nih. Iya. Saya dengar-dengar ini untuk kontes saat ini, ini ada teknologi yang dipakai ya. Mungkin bisa betul dijelaskan. Iya. Jadi dari sistem pendaftaran itu udah digital ya, di IT. Yaitu bisa online juga bisa,
Nah, para peserta ketika udah pendaftaran, udah hasil penjualan itu bisa langsung di WA-nya ada hasilnya, gambarnya begitu. Nilainya juga. Ya, nilainya juga ya. Terus kayaknya pakai apa itu? Dengar kan mungkin Mas Bidin apa itu barcode itu ya? Iya, itu kan juga. Iya. Itu fungsinya nanti bagaimana itu? Artinya fungsinya itu ini kan untuk di sini. Betul. Nah, untuk apa event-event lain barcode tadi nanti bisa diaplikasikan ke sana nggak? Bisa juga ya. Kalau misalkan cabang-cabang yang lain ikut juga bisa juga dengan. Jadi tinggal scan saja muncul gitu. Terobosan. Jadi nanti juga kalau scan harganya misalkan 100 juta pas aslinya 50.000. Udah. Ini penipuan. Penipuan. Harga nggak muncul ya? Enggak. Itu rahasia milik itu. Pribadi itu ya. Boleh Pak. Tapi dari semua pohon ini terdeteksi Pak. Ada datanya. Ada datanya ya. Dari fotonya, dari predikat pohonnya itu sendiri, pemilik dan sebagainya ada terdata ya. Tapi biasanya gini. Bisa diakses ya. Pak Wahyu kan kalau di event ini kan bukan termasuk nasional, bukan ya. Iya. Tapi dari segi pohon kan berkualitas, cuman kan dari segi penjurian kan ini mungkin dipercepat ya. Mungkin bedanya dengan nasional, misalkan sama aja. Sama aja. Ya. Tetap waktu cukup Pak ya air itu cukup ya. Menginikan ke 4 kolom tetap aja referensinya gitu, yaitu penampilan, gerak dasar, kesan dan kematangan. Sama aja sebetulnya Mas ya. Cuman di sini karena ini lokalan tidak lewat angka gitu. Enggak ditulis. Munculnya apa nanti Pak? Jadi hanya baik dan baik sekali aja. Gitu. Ya, teman-teman, barusan saya bincang-bincang dengan salah satu juri ya Pak Wahyu. Ya, juri. Salah satu juri Pak Wahyu Sambas, beliau salah satu juri yang suka keliling Nusantara yang sudah diakui di dunia perbonsaian.